gitu. Kupas tuntas mengenai IICA sendiri, soal apa itu IICA, kemudian ada apa saja di sini gitu. Dan di sini saya tidak sendiri, kebetulan ada banyak teman-teman lain di sini yang bersama saya mendukung saya di sini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai selangkah lebih dekatnya lagi di awal, eh, kita akan mulai dengan first-nya terlebih dahulu. Kita akan mulai sebentar. Oke. May wisdom shine through me, may love glow within me, may strength penetrate me, that in me might rise a helper for humanity, a servant of sacred things, selfless and true. Semoga kebijakan bersinar melalui diriku, semoga cinta kasih berseri dalam diriku. Semoga kekuatan meresapi diriku, hingga semoga tumbuh dalam diriku pelayan untuk kemanusiaan, pengabdi dari sesuatu yang suci, sejati, dan tanpa pamrih. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang. Perkenalkan di sini saya Ira sebagai hostnya yang akan memandu acara pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Lalu juga di sini ada rekan-rekan saya semuanya. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai dari acara yang pertama gitu. Apa sih sebenarnya IICA ini gitu ya? Kalau dari singkatannya sih sebetulnya kan Indonesia International Conference of Anthroposophy. Apa kalau kita tanya lalu apa sih sebetulnya antroposofi itu? Saya kebetulan ada contekannya Bapak Ibu. Eh, Sebenarnya antroposofi ini kan dikembangkannya oleh Rudolf Steiner gitu ya mengenai pemahaman untuk mengembangkan kesadaran manusia akan kemanusiaan pada diri manusia itu sendiri secara utuh dan harmonis, baik itu melalui perilaku, rasa, dan pikiran, atau tangan, hati, dan kepala. Dan juga didasarkan juga pada melihat manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, IICA sendiri ini akan diadakan kebetulan dan pertama kali di Indonesia gitu. Dan sangat dekat mungkin untuk yang ada di Pulau Jawa karena akan diadakannya di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus. Jadi kita ada 4 hari. Mau ngapain aja selama ICA? Kebetulan bukan saya akan jelaskan, ada rekan saya, ada Bu Kenny. Halo Bu Kenny, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Nah, di sini Bu Kenny mungkin akan bantu sedikit nih menjelaskan apa sih Bu sebetulnya yang akan kita dapatkan atau selama IICA 4 hari ini mau ngapain aja sih Bu? Oke, terima kasih Ira, terima kasih juga semuanya yang hadir di sini. Di sini ada berapa orang ini ya? Ada 29 orang ya. Ada wajah-wajah yang sudah saya kenal, ada yang tidak kelihatan wajahnya juga, ada juga nama-nama yang belum saya kenal gitu. Bentar, kok. Nah, IICA ada yang belum mengetahui dengan jelas gitu apa itu IICA, boleh raise hand. Kita ini aja santai aja dan mungkin interaktif aja ya. Boleh raise hand yang belum mengetahui dengan jelas IICA. Nggak ada. Oh, Bu Ingrid, mangga mangga. Oke, kalau gitu ya mungkin yang lain juga ada yang belum mengetahui. Nah, jadi IICA ini adalah konferensi antroposofi yang pertama di Indonesia gitu. Kenapa kita mengadakan konferensi antroposofi ini? Tentu ada latar belakangnya, gitu ya. Singkatnya adalah kita ingin melihat bagaimana keadaan kita sebagai manusia di bumi ini, sebagai orang Indonesia yang mengenal negara kita dan dengan segala kondisinya yang menurut kita baik ataupun menurut kita kurang baik gitu ya.
dan bagaimana kita memberikan respon terhadap apa-apa yang ada di sekeliling kita sesuai dengan uh, profesi ataupun bidangnya masing-masing. Nah, jadi berangkat dari keinginan untuk memberikan kontribusi pada um, pada bumi lah ya tempat kita tinggal ini, maka IICA ini diadakan. Memang kedengarannya terlalu idealis atau terlalu muluk atau ya apapun itu juga, tapi setidaknya kita melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Nah, di dalam IICA nanti, karena memang antroposofi ini baru dikenal di negara kita, gitu ya, di Indonesia, eh, orang-orang yang sudah terlibat dalam berbagai bidang antroposofi pun masih belajar, gitu ya. Jadi di dalam IICA nanti kita mendatangkan pembicara-pembicara tamu dari luar negeri. Dan beberapa juga ada yang dari Indonesia dan yang tinggal di Bali gitu ya. Bukan karena bagaimana-bagaimana, tapi memang resource-nya di kita masih terbatas gitu lah ya. Nah, pembicara utamanya adalah Michaela Glockler. Beliau adalah dokter antroposofi, di mana kalau kita bicara kesehatan dari sudut pandang antroposofi, maka kita akan bicara kesehatan secara holistik, yang mana kita tidak di dalam antroposofi itu tidak mengandalkan pengobatan ya, pengobatan secara medis seperti yang biasa kita kenal, tapi lebih kepada bagaimana kita menumbuhkan kesehatan itu dari dalam diri kita sendiri. Ada istilahnya salutogenesis ya, di mana kesehatan itu dilihat dari sudut pandang holistik. Nah, Dokter Michaela ini sangat kompeten di bidangnya. Beliau sudah mengeluarkan banyak buku yang terkait dengan kesehatan. Kemudian juga beliau menjadi pembicara di banyak tempat. Beliau juga menjadi dokter sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang tidak perlu diragukan lagi lah yang namanya Dokter Michaela Glockler itu. Lalu di dalam nanti di setiap harinya Dr. Mikala itu akan memberikan keynote speech dua kali, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Nah, kemudian di dalam IICA itu nanti juga ada workshop. Workshop ada 6 workshop dan peserta bisa memilih satu workshop, di mana setiap harinya akan ada 2 sesi workshop. Akan ada 2 sesi workshop. Nah, pembicara-pembicaranya, topik-topiknya itu juga beraneka ragam. Ada yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pertanian, dan sebagainya lah. Itu semua informasinya bisa dilihat di website IICA gitu ya. Kemudian selain workshop, setiap harinya juga akan ada art and practices. Nah, art and practices ini ada 5. Ada 5 jenis art and practices yang bisa dipilih. Itu namanya kan art and practices ya. Mungkin orang suka bingung gitu ya, kenapa kok namanya art and practices. Artinya bahwa di sesi itu akan lebih banyak praktik gitu ya, akan lebih banyak gitu. Ada 5 art and practices yang bisa dipilih. Jadi peserta memilih satu art and practices. Setiap hari art and practices itu ada satu sesi. Ya, ada satu sesi. Jadi kalau workshop ada 2 sesi tiap harinya. Kalau art practices ada satu sesi. Kecuali hari terakhir kalau nggak salah. Nah, apalagi kira-kira itu ya untuk gambaran singkatnya mengenai IICA. Oke, nah tadi kalau misalnya Teh ini kan sudah menjelaskan ya bahwa ada workshopnya, ada art and practice-nya. Nah, di sini rekan-rekan juga yang lain yang penanggung jawab dari workshop dan art eh, dan praktisnya akan melakukan presentasi nih secara singkat mengenai apa sih yang akan dilakukan gitu ya selama 4 hari ini. Nah, yang pertama adalah dari workshop, bentar ya cari contekannya dulu. Dari
workshop seni atau dari saya sendiri sih sebetulnya di sini karena kebetulan saya juga adalah PJ dari workshop seninya, jadi saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Mengenai apa saja sih akan kita lakukan selama IICA ini. Sebentar mana ya? Atau mau sama Bu Ika, boleh di share screen? Oke, terima kasih Bu. Nah, sudah tayang bentar. Nah, untuk antroposofi dari art sendiri di sini kebetulan yang akan menjadi pembicaranya adalah Van James namanya. Nah, nanti topiknya yang akan beliau tampilkan itu adalah mengenai what does it mean to say that everyone is an artist, creating their own life path as ongoing creation. Atau bahasa Indonesianya sih nanti beliau itu akan banyak menjelaskan mengenai apa sih kenapa semua orang bisa berkesenian gitu ya atau menjadi seniman. Dan bagaimana ini bisa menciptakan jalan kehidupan sebagai sebuah kreasi yang berkelanjutan seperti itu. Nah, lalu di sini juga Van James juga akan kenapa sih ini yang diangkat oleh Van James-nya sendiri? Nah, kenapa? Karena kan seiring semakin banyaknya nih human like atau AI di luar sana yang mulai punya karakteristik sendiri, kapabilitas sendiri. Kadang-kadang kita sebagai manusianya yang mulai jadi robotik dan mekanik, baik itu di dalam perilaku maupun berpikir. Nah, seni ini atau kreativitas artistik ini tuh sangat penting untuk membangun sisi kemanusiaan kita gitu, sehingga selalu apa ya, truly human, menjadi manusia seutuhnya di diri kita masing-masing, seperti itu. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita lakukan selama 4 hari di workshop kesenian ini? Akan ada berbagai macam kesenian yang menjadi jembatan gitu ya, dari insting kita, impuls kita, dan mengenai persepsi, konseptual, kapasitas gitu ya. Lalu juga bagaimana seni ini menjadi media gitu ya untuk kita belajar, berekspresi, ataupun untuk sebagai healing, sebagai apa ya namanya, bentuk kita akhirnya bisa lebih kenal juga dengan diri kita sendiri gitu ya. Lalu yang berikutnya, eee, caranya seperti apa nih gitu, apa saja sih akan kita lakukan selama ada workshop art, akan ada singing, akan ada bernyanyi, poetry itu puisi, menggambar, dan juga ada creative movement gitu. Semua ini dilakukan sebagai akses untuk, sense-sense dari artistic feeling yang kita punya gitu ya. Sehingga itu akan munculkan kapasitas ke depannya baik itu untuk pendidikan, entah untuk kesehatan, agrikultur, sains, bisnis, maupun juga social life. Lalu, nah kurang lebih seperti ini akan kita lakukan. Mungkin saya nggak tahu ya apa kita bisa sampai secantik dan seindah ini, tapi kurang lebih nanti Vance James akan memberikan kita mentornya seperti apa nih yang akan kita lakukan. Lalu next, ini juga salah satu karya-karya hasil artwork-nya, dari workshop-workshopnya. Lalu, oke, see you in Bandung. Sekian presentasi dari art, teman-teman. Terima kasih banyak. Lalu, selanjutnya buat yang mau ada pertanyaan, di-keep dulu ya Bapak Ibu, boleh kirim ke chat. Karena nanti di akhir setelah semua presentasi, kita akan baru mulai sesi tanya jawabnya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ada, bentar. Yang kedua itu, hmm, loh, kok contekan saya hilang bentar ya Bapak Ibu ya. Gemeter juga ini lama-lama jadi host. Ekonomi dan bisnis, Bu. Kenapa Bu? Selanjutnya ada dari ekonomi dan bisnis. Ada Bu Palupi. Monggo Bu Palupi, waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Halo, selamat malam semuanya. Malam. Oke, kita sekarang akan masuk ya, masuk ke workshop ekonomi dan bisnis. Jadi secara garis besar kita akan lebih banyak diskusi ya. Mungkin kalau kalau di art kan bisa ada bergerak-bergeraknya ya. Di bisnis nih kita agak bingung nih kayak, wah kalau mau nyaingin yang lain-lainnya nih eh, gimana nih cara bukan nyaingin ya. Maksudnya kita gimana bisa bikin ini interaktif gitu. Jadi akhirnya apa namanya kita sebentar ya ada oke, mohon maaf ada selingan iklan dulu sebentar nih. Oke, jadi secara garis besar kalau kita ngomongin bisnis itu kan apa namanya bisnis itu terkait banget dengan profit gitu. Jadi yang kalau kita lihat dari sisi antroposofi kok kayaknya ada apa ya, ada soul-nya yang hilang gitu. Jadi kita pengen awakening the soul of business-nya gitu. Gimana caranya? Itu akan kita explore melalui workshop bisnis di mana akan ada 3 orang pembicara. 3 orang pembicara ini akan next-nya akan bergantian sharing dan berdiskusi bersama dengan kita selama 3 hari. Pembicara pertama itu ada dari ada Helmi Abulish, beliau dari Mesir, lalu ada Abdul Hayum dari Malaysia, Gregory Stock eh, kebangsaan United States tapi tinggal di Bali, Indonesia. Siapa mereka dan mereka akan berbicara apa itu ada di nextnya. Pertama, jadi next, oke. Eh, Minta balik ke slide sebelumnya. Yang pertama itu ada Helmi Abolish dari eh, kayaknya harus diklik deh. Oke, terus diklik lagi. Oke, jadi nextnya Helmi Abolish. Siapa Helmi Abolish? Beliau itu adalah CEO generasi kedua dari Secom Group di Mesir. Secom sendiri itu perusahaan apa ya perusahaan besar yang bergerak di beberapa industri. Jadi ada farmasi, ada agriculture, ada pendidikan. Mereka punya punya universitas juga. Eh, dan di dalam sekemnya sendiri ada koperasi. Jadi kita akan eksplor gimana mereka saling nge-link satu sama lain di dalam industri di dalam perusahaannya dan bergerak secara holistik gitu. Beliau sendiri juga aktif di World Economic Forum, Schwab Foundation, dan Secom sendiri itu juga apa namanya meraih berbagai macam penghargaan lah di dunia atas gerakannya, movementnya. Nah, kita akan ngomongin apa di sini? Kita akan ngomongin economy of love. Jadi apa namanya? Kenapa itu penting sekarang? Terus gimana caranya si love ini, si apa cinta ini itu bisa overcome profit gitu. Jadi itu justru penekanannya. Kalau itu yang dikejar, sebenarnya bisnisnya juga akan bergerak secara secara baik gitu, secara sustainable gitu. Dan kita akan menggali juga bagaimana dia memanusiakan manusia di dalam perusahaannya dan di luarnya sehingga itu bisa jadi aset yang paling berharga untuk perusahaan. Nextnya ada Abdul Hayum dari Malaysia. Beliau itu pengusaha, backgroundnya adalah pengusaha. Sekarang punya resort, punya self charity company, terus dulu pernah bergerak di logistik industri gitu. Jadi sudah berbagai macam industri yang beliau kerjakan dan menariknya di terutama di resortnya ini beliau apa juga
apa ya, hire, merekrut orang-orang yang mungkin orang-orang lain tidak mau rekrut gitu, tapi beliau rekrut dan akhirnya itu malah jadi kekuatan si bisnisnya beliau gitu. Di luar itu Abdul Hayum bersama dengan beberapa rekan lainnya mendirikan Kongsikop di Malaysia, itu community owned enterprise di mana mereka connect people, tapi connect people dan juga dari situ akhirnya bisnis masing-masing perusahaan apa orangnya dan bisnis si Kongsikopnya juga akhirnya bergerak secara besar gitu. Nah, dari Abdul Hayum kita akan belajar lah ya, belajar. Sorry belum. Kita akan belajar gimana secara beliau bergeraknya di berbagai macam industri. Beliau akan mengupas conventional industry kalau dibandingkan dengan yang anthroposophic bisnis itu mana sih sebenarnya, gimana caranya anthroposophy ini bisa lebih dalam tanda kutip menang lah daripada konvensional gitu. Eh, Secara operasional akan banyak dibahas di beliau, sustainable finance, marketingnya gimana, apa brand naratifnya itu akan banyak di sesi beliau. Lalu yang terakhir, last but not least, ada Gregory Stock. Di antara ketiganya hanya beliau yang bukan pebisnis, tapi background beliau sebagai educator dan juga apa banyak bergerak di pendidikan berbasis antroposofi. Jadi beliau kuat untuk bisa sharing ke kita tentang threefold social organism. Apa itu nanti bisa disaksikan pas conference, karena tiga threefold ini yang jadi landasan semua area, baik bisnis, baik pendidikan, biodynamic, itu yang apa jadi prinsip utama yang dari si Rudolf Steiner. Dan karena beliau banyak bergerak bukan banyak bergerak di dunia pendidikan, slash atau yang bisa dibilang outputnya adalah quality of people. Jadi kita akan banyak ngobrol tentang gimana caranya manajemen perusahaan, organisasi atau institusi yang hasilnya adalah quality of people. Tapi juga masih bisa tetap sustainable secara operasional. Gitu sih kalau di ekonomi dan bisnis. Oke, terima kasih Bu Pi untuk presentasinya. Itu tadi dari ekonomi dan bisnis. Lalu selanjutnya ada dari pertanian biodinamik oleh Pak Krisna. Mangga Pak Krisna. Nanti dibantu oleh Bu Ika juga untuk share screen-nya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika minta tolong di-share presentasi yang biodinamik. Jadi untuk yang belum tahu apa itu pertanian biodinamik, ini mungkin saya kasih gambaran singkat. Secara umum biodinamik ini pertanian yang selaras alam. Dan yang salah satu kelebihan biodinamik itu hasil pertaniannya punya vitalitas yang tinggi. Vitalitas itu apa ya? Kayak tenaga dalamnya lah. Kemudian umumnya juga dia punya rasa yang lebih enak dan warna yang menarik, serta apa ya, shelf time tuh. Jadi biasanya hasil panennya itu tahan lebih lama. Setelah dipanen tuh sebelum rusak atau busuk, dia punya waktu lebih lama. Lalu jadi pertanian biodinamik ini bisa dibilang pelopor gerakan kayak organik lah, selaras alam 1 abad yang lalu. Dan ya untuk menjawab prediksi Rudolf Steiner mengenai revolusi hijau, itu nanti saja diterangkan. Tapi dia di pertanian ini hasil pertaniannya tuh dioptimalkan dengan
ada kalender ada semai, tanam, perawatan, dan panen, sehingga si hasil panen tuh ngikutin atau tanaman itu ngikutin irama alam, jadi optimal. Nenek moyang kita juga mungkin pakai ini seperti Pranata Mangsa, kalau di Bali pakai Warige, tapi kira-kira itu. Selain itu juga di biodinamik tuh ada preparatnya yang berguna untuk menyehatkan tanah dan juga eh, mencerdaskan tanaman dalam melakukan fotosintesis. Eh, Berikutnya Bu Ika. Ini pembicaranya. Pembicaranya ini Pak Alex Edelson. Dia seorang petani dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan beliau punya keahlian di bidang produksi benih dan pemuliaan tanaman. Jadi beliau belajar di Jerman soal ini khusus secara biodinamik. Eh, nah, beliau lama di Argentina, jadi dia mulai bertani tuh dulu di Argentina dan mempelopori eh, Community Support Agriculture atau CSA. Kalau di Indonesia ini tuh pertanian yang didukung oleh komunitas. Jadi dia bikin CSA di Argentina, dia juga bikin koperasi benih biodinamik pertama di Amerika Latin. Nah, beruntungnya mulai tahun lalu Pak Alex pindah ke Bali. Sebenarnya dia dari kecil sampai sebelum kuliah tuh dia di Indonesia. Jadi dia cukup familiar dengan Indonesia dan sekarang dia balik lagi ke Indonesia di Bali, di mana dia lagi merintis pekerjaannya sebagai petani biodinamik, melatih, meneliti dan juga dia memberikan konsultasi mengenai pertanian biodinamik. Berikutnya Bu Ika. Eh, ini judul ininya ya, workshopnya. Jadi eh, walaupun pertanian, tapi ini eh, dalam workshop ini Pak Alex memberikan kuliah mengenai justru aspek sosial ekonominya yang menurut menurut saya itu sangat penting buat petani. Bukan hanya buat petani sih, buat konsumen juga penting sekali. Lalu buat prosumer tuh eh, pengguna lah, pengguna hasil hasil biodinamik ini ya. Eh, Beliau mulai dengan judul yang mungkin menarik ya, karena ini judulnya eh, peran tanaman dalam eh, organisme pertanian. Jadi di biodinamik tuh pertanian dilihat sebagai organisme, apa makhluk hidup ya. Dan lagi-lagi dia untuk lihat aspek sosial ekonomi ini lihat lewat kerangka kerja antroposofi. Eh, Threefold tadi yang dijelaskan Bu Palopi sedikit. Thinking, feeling, dan willing. Pikir, rasa, dan karsa ya, bener ya Bu? Eh, tapi dimulai dari kacamata tanaman di pertanian. Tapi nanti kemudian ditarik ke manusianya karena ternyata banyak tanaman di suatu pertanian itu mencerminkan manusianya. Jadi mungkin ini bisa dibilang unik lah, pertanian tuh unik, tergantung di mana dia berada, lalu orangnya, tanamannya, tanahnya, iklimnya, juga mungkin kontur tanahnya, dan jadi memang dia punya keunikan sendiri. Uh, jadi tadi ini uh, ada penerapan kerangka threefold juga, lalu dia melihat pertanian sebagai semacam makhluk hidup dan aspek sosial ekonominya dia
ini penekanannya aplikasi ekonomi asosiatif. Apa ya? Ekonomi asosiatif tuh eh, ekonomi yang didukung komunitas dan untuk keadilan sosial gitu lah. Pancasila lah, Pancasila. Em, jadi di sini eh, Pak Alex tuh akan melihat pentingnya komunitas dalam pertanian biodinamik. Jadi mulai bukan hanya petani, petani juga tentu sangat berkepentingan. Dia juga harus eh, makan, bi- bisa dari hasil pertaniannya. Dia harus juga menjual hasil pertaniannya. Dia juga harus butuh bertukar pikiran dengan rekan-rekan petani. Dia perlu dapat feedback dari konsumennya atau pedagangnya atau produsen yang menggunakan hasil tanamannya. Dan jadi yang tidak bertani juga penting di sini karena mereka juga perlu tahu bahwa eh, hasil pertanian biodinamik itu bukan hanya bagus untuk kesehatan, tapi itu juga bagus untuk alam, bagus untuk lingkungan. Eh, dan di sini juga penting buat petani dan mungkin orang yang tahu mengenai biodinamik untuk mengedukasi konsumen, pedagang atau stakeholdernya lah di situ. Kira-kira itu inti dari ininya workshopnya. Nah, untuk kita detailnya kita lihat agenda ini eh, berikutnya, Bu. Jadi, oh ya, jadi sebelum mulai conference tanggal 30 ini akan ada pre-conference buat buat peserta conference Biodynamic workshop itu boleh ikut pre-conference farm visit ini dan itu udah termasuk makan siang dan transportasi ke lokasi. Nah, di sehari sebelum konferensi, jadi tanggal 29 ini. Untuk yang ikut BD workshop tolong dicatat ini, jadi kalau bisa, kalau memang tertarik farm visitnya dan apa tertarik untuk eh, melakukan hands-on BD activity, datang tanggal segini. Peserta yang di luar BD workshop boleh datang juga, cuman makan siang dan transportasi tanggung sendiri. Siap Pak, bawa bekal ya jadi Pak Krisna. Ya, ya di sana nanti bikin CPP nanti uh, dan BD kompos ya di sana. Pengajarnya itu dari teman-teman dari Asosiasi Biodynamic Indonesia. Ini eh, Bu Eta, Mbak Putri, Bu Sayu ini dari Bali semua. Memang praktek biodinamik ini maju di Bali dan moga-moga kita ketularan nanti. Lalu tanggal 30 ini mulai ya workshopnya. Eh, ada ya sesi pertama ya ada perkenalan, lalu ada introduksi, pengenalan dari fondasi dari BD Agriculture dan eh, apa organisme pertanian BD tadi. Dan sesi duanya itu tentang eh, tadi kerangka antroposofi tadi, Think- eh, thinking, feeling, willing tadi dalam penerapannya dalam biodynamic. Lalu hari keberapa ini? Kedua conference ya. Eh, nah ini udah mulai masuk aspek tadi lebih dalam mengenai sosial ekonominya tadi, CSA ya. Jadi
ada survei belajar mengenai apa tantangan dan opportunity untuk petani dalam menerapkan ekonomi asosiatif tadi melalui Community Supported Agriculture tadi, CSA. Jadi menarik ini, penting buat petani itu penting banget bisa jual barangnya dan konsumen juga perlu tahu kenapa ini barang ini bernilai dibanding hasil tani yang biasa gitu ya, yang konvensional terutama. Nah, yang di hari yang sama, sesi keempat ini, jadi kita juga melihat bagaimana kita mengetahui tantangan dan kesempatan dari prosumer. Prosumer itu maksudnya eh, konsumen dan juga termasuk konsumen yang jadi produsen. Jadi menggunakan si hasil taninya tuh untuk memproduksi yang lain. Misalnya dia memproduksi obat atau memproduksi makanan yang diolah dari hasil-hasil BD ini. Dan untuk BD karena tadi C-nya lebih bagus, tentu untuk aspek-aspek tertentu tuh lebih memang dicari gitu, karena mungkin lebih sehat. Itu yang hari kedua, lalu hari ketiga itu sesi pertama paginya itu jadi forum dia mapping, mungkin biar dapat gambaran utuh mengenai CSE tadi. Em, dan sorry ini muncul nomor. Dan yang terakhir kesimpulan ya, dan apa langkah ke depannya seperti apa. Lain daerah tentu karakter CSE-nya lain ya, karena mungkin kayak di Bali banyak ekspat di daerah Ubud, jadi mungkin mereka banyak banyak yang udah familiar dengan BD, biodynamic. Tapi kalau di Bandung mungkin karakternya orangnya hemat tapi pengen yang bagus. Atau kalau Jakarta mungkin lebih punya duit gitu misalnya ya. Tentu karakternya beda-beda. Ini akan dibahas juga mestinya terutama di hari kedua video workshop. Ada yang nanya tadi, Kalau dijawabnya dari sekarang pertanyaannya atau nanti? dijawabnya nanti aja, Pak. Oke. Masih Saya, banyak soalnya yang mau ya oke. presentasi Dari juga. saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Krisna. Oke, ini baru 3 workshop ya Bapak Ibu, tapi saya juga jadi bingung nih. Walaupun ikutan art, tapi seru juga ya yang lain. Tadi Pak Krisna tadi dengan iming-iming H-1 kita bisa langsung ke farmingnya. Lalu juga kalau dari sisi bisnis tuh tadi ada 3 nih pembicaranya beda-beda semua tiap hari. Waduh, dan mereka ini adalah semua praktisi gitu ya. Kita bisa cek sendiri di websitenya Sekom seperti apa, Kongsikop seperti apa. Aduh, saya kebayang seru banget. Dan Art Van James ini dia betul-betul praktisi di bidang art gitu. Dan dia memang banyak sekali jadi mentor-mentor di Asia Tenggara juga gitu. Nah, jadi udah mulai bingung Bapak Ibu, tenang masih ada 3 lagi untuk workshopnya sambil ditimbang-timbang kira-kira mau ikutan yang mana. Yang keempat di sini kita ada Bu Ari yang akan berbicara soal nutrisi. Jadi kalau tadi Pak Krisna berbicara yang mengenai pertaniannya dari sosial ekonominya, Bu Ari akan ngomongin soal dari nutrisi. Mangga Bu Ari. Oke, makasih Teh Ira. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Malam. Workshop ini, workshop nutrisi, mungkin kurang lebih gitu ya, akan membahas nutrisi dalam perspektif antroposofinya. Jadi seperti apa sih nanti istilahnya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, nutrisi yang dikonsumsi oleh tubuh kita manusia itu dalam tinjauan antroposofinya itu seperti apa? Next Teh Ika. Nah, ini yang akan membawakan
Mungkin teman-teman atau ibu bapak sudah tidak asing lagi dengan Dr. Joen, salah satu apa ya istilahnya, salah satu penggagas sebenarnya atau salah satu yang membawa atau apa ya konferensi antroposofi ini ke Indonesia. Ya membuka jalan lah ya, membuka jalan. Beliau adalah seorang next Ika. Beliau adalah seorang dokter naturopati dan homeopati lulusan Sri Lanka. Beliau juga sebagai dokter naturopati dan homeopati yang terdaftar ya, lisensinya ada di Malaysia. Nah, beliau juga apa ya istilahnya banyak memberikan atau menjadi pembicara di tingkat nasional Malaysia, di tingkat internasional, yaitu di China, di Singapura, di Australia, dan kalau di Indonesia beliau adalah apa ya guru mungkin ya. Beliau guru teman-teman di Enzim Bakti Indonesia. Guru dan apa ya guru lah ya. Jadi kami dari komunitas Enzim Bakti Indonesia sudah tidak sangat asing dengan beliau gitu ya. Dan salah satu keynote speakernya yang akan berbicara di konferensi ini adalah kebetulan adalah guru beliau. Jadi beliau mengenal antroposofi itu dari Mikaela. Sekarang beliau tinggal di Penang dan beliau mengadakan mengadakan atau mengisi berbagai macam kelas kesehatan di China, di Singapura, di Indonesia gitu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau berkesempatan kita di Indonesia ada kelas yang namanya kelas hidup sehat mandiri. Oke, next Teh Ika. Nah, ini mungkin yang akan dibicarakan di kelas Dr. Joen kurang lebih nantinya gitu ya. Jadi kita akan membicarakan beberapa hal penting. Yang pertama itu adalah definisi nutrisi dalam antroposofi. Nutrisi itu seperti apa sih? Sebenarnya ada Rudolf Steiner sendiri itu menulis sebuah buku khusus tentang nutrisi. Jadi hubungan nutrisi atau apa yang kita makan dengan 3 daya 4 tubuh dalam diri manusia. Itu. Yang kedua mungkin akan disinggung tentang 3 daya. Nah, terus selanjutnya bagaimana hubungan antara manusia dan nutrisi. Yang selanjutnya bagaimana nutrisi mempengaruhi tumbuh kembang manusia, mempengaruhi jiwa, raga, dan spirit manusia. Jadi akan kita lihat bagaimana makanan kita sehari-hari akan memberikan dampak kepada jiwa, raga, dan spirit kita. Jadi yang kita butuh makan apa, bukan kita mau makan apa. Yang tubuh kita butuhkan tuh apa sih? Yang manusia butuhkan tuh apa sih? Agar tercipta keseimbangan antara jiwa, raga, dan spiritnya. Jangan sampai kita mengkonsumsi fake food yang akan menyebabkan tubuhnya kelihatannya sehat,
tapi makanan yang kita makan tidak memberikan manfaat untuk jiwa spirit kita, atau tidak memberikan manfaat untuk organisasi diri kita, gitu. Nah, terus kita juga akan mungkin Dr. Jane juga akan membahas cara tepat untuk memperoleh nutrisi yang terbaik untuk diri manusia, gitu. Jadi apa yang dibutuhkan, lagi-lagi kita mungkin nanti akan bicara tentang energi kehidupan. Energi kehidupan untuk manusia itu yang tertinggi dan terbaik itu dari mana. Nah, terus mungkin ada test food. Nah, tadi saya tadinya kan kita mau test food ya. Test food antara membedakan makanan organik dan non organik. Nah, ini karena Pak Kikis ini mungkin ada biodinamik, mungkin kita bisa ini ya, test foodnya. Mungkin bisa sounding ke Dr. Joen. Dr. Joen, gimana kalau test foodnya misalnya antara makanan yang biasa dengan yang biodinamik gitu ya. Jadi lebih Saya tinggi sendiri belum karena memang beli biodinamik, Bu, tapi nanti mungkin bisa minta teman-teman di Bali untuk bawa. iya gitu maksud saya Pak Kikis. Jadi bisa lebih ini ya, bisa lebih nyambung, tapi nanti kita akan bicarakan lebih detail lah ya. Karena memang yang direncanakan adalah organik dan non organik. Mungkin kalau misalnya kita bisa menyediakan yang biodinamik, wah itu lebih keren lagi. Mungkin seperti itu Mbak Ira, kurang lebih yang nutrisi. Terima kasih banyak Bu Ari. Oke. Wow, kalau tadi Pak Kikis iming-imingnya adalah ke pertanian biodinamiknya, Bu Ari ada test foodnya. Waduh, pusing banget nih kalau buat calon-calon peserta mau yang mana ya. Tenang, masih ada 2 lagi. Berikutnya ada dari Bu Nuke yang mau presentasi sekilas mengenai dari sisi kesehatan. Boleh Bu Nuke, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Saya mewakili PJ Workshop Kesehatan karena saya bersama Dr. Yuli dan Dr. Vika berusaha menjelaskan tentang apa yang akan didapatkan dalam workshop kesehatan ini. Next, Bu Ika, thank you. Nah, nanti tutor kita adalah Dr. Lasmi Prasana. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak, dokter medis sebenarnya ya, dokter medis spesialis anak. Dan beliau tentu saja sudah mengikuti training dan pendidikan resmi dari Anthroposophy Medicine sejak puluhan tahun yang lalu, sudah sangat senior sebagai dokter antroposofi. Beliau kediamannya adalah di Australia, tapi sekarang beliau masih sibuk mengajar dan praktek di India. Dan beliau juga sudah pernah mendirikan rumah sakit anak di India dan pernah menjadi presiden ketua dari Anthroposophical Medicine Society di India. Jadi dan beliau juga sudah mengajar di Amerika Serikat, ya, jadi memang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya dan kapabilitasnya. Gitu. Jadi dan saya sebenarnya sebagai dokter spesialis anak sangat excited untuk belajar dengan beliau gitu karena beliau ini dokter, kami sudah pernah ikut Zoom meeting dengan beliau selama 1,5 jam gitu, dan lumayan kita bisa mengenal beliau sedikit. Dan beliau adalah seorang dokter yang luar biasa, yang penuh dengan empati, dengan kasih sayang gitu, menghadapi pasien-pasiennya. Oke, next. Tadi Bu Kenny sudah menyampaikan ya apa itu Anthroposophy Medicine saat menjelaskan Dr. Michaela Glockler. Ya, jadi Anthroposophy Medicine itu adalah salah satu bagian dari antroposofi di bidang kesehatan yang tentu saja didirikan oleh Rudolf Steiner dan Dr. Ita Weckman. Apa bedanya dengan
kedokteran atau misalnya dengan kesehatan yang lain, ya tentu saja karena ini dari sudut pandang antroposofi, jadi kita belajar, kita memandang kesehatan dari sudut pandang holistik. Holistik di sini maksudnya adalah, salah satunya adalah dengan kita melihat tubuh manusia itu 4 lapisan, gitu. Jadi bukan cuma fisik. Ya, ada lapisan fisik, eterik, astral, dan spiritual. Kayak kita tahu itu ya. Jadi selalu akan dikembalikan ke sana gitu. Juga kita akan melihat tadi sudah disampaikan oleh yang lain, yaitu thinking, feeling, dan willing. Itu penting banget juga di dalam ini. Oke. Lalu oke, next Bu ya. Kemarin juga di Zoom itu Dr. Lasmi menjelaskan bagaimana dia berpraktek gitu sebagai dokter antroposofi. Itu menarik sekali karena beliau bilang yang dilakukan adalah observasi menyeluruh. Jadi tidak buru-buru dokternya. Oke, observasi menyeluruh. Bukan Bu sebelumnya. Oke. Nah, jadi observasi dulu pelan-pelan dilihat semua aspek tadi 4 layer itu. Lalu setelah itu baru dokternya akan mendapatkan imajinasi yang murni ya dari dalam dirinya yang sangat individual, benar-benar sesuai dengan pasiennya. Jadi tidak akan disamakan dengan pasien lain. Jadi pasien ini dianggap benar-benar sebagai seorang individu yang unik. Gitu. Jadi dia punya imajinasi, muncul imajinasi yang spesifik gitu. Setelah itu dia akan melakukan meditasi. Nah, meditasi jadi akan menghubungkan antara fisik tadi dengan dunia spiritual. Nah, itu luar biasa kalau menurut saya. Ya, itu tidak ada di bidang lain ya gitu. Dihubungkan dengan dunia spiritual dengan dalam bentuk meditasi. Jadi dokter tidak bekerja sendiri, dokter bekerja bersama dunia spiritual gitu ya. Lalu baru dikembalikan ke fisik gitu. Baru dari meditasi itu menemukan jalan bagaimana untuk bisa membantu pasien ini. Nah, nanti ada mungkin next Bu. Nanti kita bisa lihat jalannya apa aja gitu ya. Berikutnya Bu ya. Ya, jadi dari kita belajar anthroposophy medicine atau kesehatan di sudut pandang anthroposofi, kita akan bisa mempunyai sudut pandang yang baru tentang kesehatan. Karena selama ini sebenarnya sudut pandangnya kan cuma fisik ya biasanya. Atau paling jauh life force gitu. Tapi ini sampai ke spirit gitu, benar-benar holistik. Dan kita akan memiliki pendekatan yang individu. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Jadi tidak disamaratakan. Benar-benar dianggap ini manusia ini unik gitu. Dihargai sekali gitu. Lalu juga fokusnya lebih ke preventif gitu. Dibanding kita cuma kurasi apalagi cuma rehabilitasi. Tetap kita semangat untuk bisa hidup sehat. Jadi fokusnya adalah hidup sehat. Bukan sakit baru cari-cari jalan gitu. Tapi bagaimana kita bisa hidup lebih sehat dan lebih berkualitas. Lalu option treatmentnya juga banyak sekali gitu. Jadi karena kalau di medis kan kita cuma obat gitu ya. Tapi kalau di sini kita punya banyak option. Nanti mungkin berikutnya slide-nya. Lalu ada hubungan yang lebih dalam antara pasien dengan dokter. Gitu. Karena ada empati di sini. Ada love yang murni dan empati gitu. Dan pendekatannya juga interdisipliner ya. Jadi nanti kita lihat juga berikutnya. Next week, Kak. Nah, ini misalnya gini, ini bagaimana jalan gitu untuk sembuh, untuk sehat. Nah, itu bisa karena ini holistik, kita ada 4 aspek kan, ada 4 lapisan. Misalnya di bidang di lapisan fisik dan eterik, misalnya bisa dengan obat. Obatnya kita usahakan natural ya, homeopati, herbal. Bisa dengan home care atau dengan nutrisi tadi Ibu Ari ya, terus juga dengan balance lifestyle. Nah, tapi juga kita juga akan menyarankan gitu ya untuk di bidang astral dan spirit. Misalnya dengan art terapi. Tadi ya ada art, saya dengan painting, music gitu ya. Terus juga nanti ada eurythmy, Bu Ani akan jelaskan. Terus juga bisa dengan biography work, memang di sini belum ada ya, tapi nanti ada itu juga di bidang spirit gitu. Jadi sangat luas dan lebih
menjanjikan untuk kita bisa lebih sehat gitu. Next, Bu Ika. Oke, jadi dari semua itu yang akan mendapat manfaat itu bukan cuma dokter misalnya. Jadi untuk seminar ini ditujukan untuk awam. Bisa untuk awam, tidak hanya untuk dokter. Karena dari sudut pandang yang tadi sebenarnya itu bisa dipahami oleh awam, tidak perlu harus lulus dokter dulu gitu. Jadi ini akan sangat membantu awam, misalnya orang yang istilahnya belum mengerti tentang kedokteran, untuk bisa menjaga kesehatannya sendiri. Gitu. Ini nanti coba kalau lebih tertarik lagi, coba ikuti Zoom meetingnya ada di YouTube ya, recordingnya itu coba lihat. Itu kita bisa follow itu, kita bisa mengerti apa yang Dokter Lasmi sampaikan. Dan nanti di seminar nanti, di workshop nanti itu akan ada pembahasan lebih mendetail tentang misalnya tentang alergi, tentang autoimun gitu ya. Tapi tidak dari sudut pandang medis ya. Itu sudut pandang antroposofi. Jadi lebih holistik. Dan itu akan pasti sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nuke. Oke, tadi Bu Nuke sempat membahas soal ada YouTube-nya. Kan kalau Bapak Ibu tahu selama kurang lebih 2 bulan ini kami selalu mengadakan ada preview baik dari masing-masing workshop ataupun juga art and practice. Dan kesemuanya itu kami simpan ada 2 Bapak Ibu channel ya, di Instagram dan juga di YouTube. YouTube-nya di Antroposofi Indonesia. Nanti mungkin akan ada rekan-rekan kami yang nulisin linknya ya di chat. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi, juga bisa cek-cek ke sana gitu. Karena lebih lama, kurang lebih sekitar 30 sampai 1 jam previewnya. Jadi bisa sambil ditonton juga. Sambil menimbang-nimbang mau yang mana nih yang diikutin gitu ya Bapak Ibu. Nah, terakhir dari sesi workshop di sini ada dari pendidikan atau yang kita kenal dengan pendidikan Waldorf. Dan ada Mbak Okta di sini. Halo Mbak Okta. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, Mbak Okta ini akan menjelaskan sedikit nih mengenai workshop pendidikan. Monggo Mbak Okta. Ya, terima kasih, Ira. Halo, selamat malam semuanya. Saya Okta. Saya akan menjadi PJ di workshop pendidikan ini bersama Bu Ica. Oke, bisa ke slide selanjutnya, Mbak. Bu Ika. Jadi di workshop pendidikan ini nanti kita akan dimentori oleh Bapak Paul Lawrence. Beliau adalah edukator dan fasilitator workshop pendidikan dan musik antroposofi yang di Australia, di Asia Tenggara, dan di India. Beliau juga pendiri Silver Tree Steiner School yang ada di Perth. Dan sekarang beliau tinggal di Bali, menjadi konsultan di Madu Waldorf School yang ada di Bali. Oke. Nah, ada beberapa poin yang sudah saya catat yang dijadikan highlight di workshop pendidikan ini. Yang pertama adalah slide-nya Bu Ika. Understand the fundamental principle of Waldorf education and the anthroposophical view of child development that form the foundation of this pedagogy. Jadi nanti para peserta akan diberi pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan, prinsip-prinsip dasar pendidikan yang berbasis antroposofi. Jadi pendidikan yang berbasis antroposofi itu kan pendidikan yang pendekatannya holistik, yang fokusnya itu pada perkembangan anak secara menyeluruh. Jadi nanti peserta akan diajak memahami lebih dalam
tentang child development menurut antroposofi. Misalnya di antroposofi ini kan ada 3 tahapan perkembangan anak, 0 sampai 7, fokusnya pada perkembangan willing, anak-anak belajar melalui peniruan, permainan imajinatif, meaningful activity yang disediakan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa yang di sekitarnya, penyediaan ritme yang sehat. Nah, yang tahapan selanjutnya ada 7 sampai 14, fokusnya sudah bergeser ke perkembangan feeling. Jadi pembelajarannya, lessonnya itu akan dihantarkan dengan seni, lewat cerita, musik, jadi lewat keindahan gitu. Nah, di 14 sampai 21, pemikiran logis dan abstraknya sudah mulai matang, anak-anak sudah mulai diajak untuk berpikir kritis, sering diajak berdiskusi, bekerja sama untuk menciptakan proyek-proyek yang bisa berdampak untuk lingkungan sekitar. Ya, seperti itu contohnya. Kalau pengen tahu lebih dalam, harus ikut workshop ini dulu. Nah, poin yang kedua, itu selain nanti diberikan pemahaman secara teoritis, nanti juga akan diberikan tips-tips atau contoh nyata yang bagaimana menerjemahkan konsep yang tadi kita pelajari ke dalam hal-hal yang praktis yang nantinya bisa langsung diterapkan gitu. Misalnya gimana sih dongeng di TK Waldorf itu gitu, atau gimana sih belajar di SD Waldorf tuh gimana, apa aja sih tips-tipsnya, nanti akan diberikan juga gitu. Jadi bisa langsung diaplikasikan di rumah maupun di sekolah. Nah, yang ketiga itu, jadi selain peserta nanti belajar secara teoritis, mereka akan juga diajak mengalami sendiri berbagai kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah Waldorf. Misalnya akan diajak melukis wet on wet, terus mendengarkan dongeng, melakukan circle time bersama, terus apa lagi ya, menggambar gitu, dan masih banyak lagi. Jadi nanti peserta benar-benar bisa ngalamin, oh kayak gini toh nuansanya, kayak gini toh pendidikan yang berbasis antroposofi itu dijalankan. Begitu. Sudah, slide selanjutnya mungkin ada. Oh, ini adalah salah satu quote dari Rudolf Steiner. Our highest endeavor must be to develop free human beings who are able of themselves to impart purpose and direction to their lives. The need for imagination, the sense of truth, and a feeling of responsibility. These 3 forces are the very nerve of education. Jadi Steiner menekankan bahwa tujuan utama pendidikan itu tidak hanya sekedar menciptakan anak yang pintar, yang berketerampilan, yang nanti siap untuk di dunia kerja saja, tapi tujuan utama dari pendidikan itu adalah membantu mereka tumbuh menjadi manusia yang merdeka, yang mampu berpikir, bertindak secara sadar, yang memahami peran mereka di dunia, dan sehingga nantinya mereka dapat menjalani peran itu dengan baik gitu. Dan the need for imagination, the sense of truth, feeling of responsibility itu the core of education. Jadi itu yang harus kita jalankan agar tujuan yang tadi itu bisa tercapai. Gitu sekiranya. Jadi sampai jumpa di workshop pendidikan di Bandung. Terima kasih. Terima kasih Mbak Okta.
Oke, Ya. kalau bisa aku highlight sedikit nih dari 3 workshop berikutnya, ada nutrisi, kesehatan, dan juga ada pendidikan. Nah, kalau di workshop nutrisi nanti bersama Dokter Joen kita akan ngomongin soal hubungan nutrisi dengan manusia, hubungan nutrisi dengan tumbuh kembang, serta ada test foodnya untuk kita bisa bandingin sebetulnya seperti apa sih nutrisi yang baik gitu ya. Lalu dari sisi kesehatan di sini pembicaranya sendiri adalah dokter anak. Jadi bukan hanya dokter antroposofi, antroposofi, tapi juga memang literally conventionally dokter anak gitu ya Bapak Ibu. Jadi udah license-nya udah jelas gitu. Dan bagaimana melihat pasien ini juga cara pandang baru ya, tidak melihat hanya dari segi fisiknya saja, forcesnya saja, tapi juga secara holistik keseluruhan. Dan lalu juga menariknya untuk workshop kesehatan ini nggak hanya untuk khusus untuk dokter ya, tapi untuk semuanya yang penasaran untuk mengenai kesehatan bisa ke sana. Lalu terakhir ada pendidikan di sini mengenai bagaimana sih pendidikan dari kacamata antroposofi gitu ya. Bagaimana perkembangan anak dari umur 0 sampai 21 tahun. Nanti untuk lebih jelasnya juga nanti ada di workshopnya. Nah, Bapak Ibu itu tadi dari workshopnya. Jadi masing-masing nanti boleh memilih antara mau seni, mau ekonomi bisnis, pertanian biodinamik, nutrisi, kesehatan, ataupun pendidikan. Nah, ini boleh dipilih salah satu. Dan ini workshopnya biasanya ada di pagi hari dan juga setelah makan siang, begitu. Nanti baru setelah selesai makan siang, di sore harinya akan ada art and practice. Dan art practice ini ada 5 pilihannya Bapak Ibu. Nanti masing-masing dari penanggung jawab art and practice-nya akan ada waktu 5 menit untuk menjelaskan mengenai apa sih art and practice yang bisa dipilih nih oleh peserta. Yang pertama dari Ibu Ani di sini akan menjelaskan mengenai eurythmy. Silakan Ibu Ani. Selamat malam teman-teman semua. Tadi kita telah mendengarkan tentang workshop yang sangat luar biasa ya. Ada pilihan. Tentu teman-teman kita juga punya sesi untuk lebih banyak ke praktek dan seni di dalam bidang art and practices. Hari ini saya akan memperkenalkan teman-teman dengan eurythmy. Apakah itu eurythmy? Tentu bahasa ini terasa sedikit asing di Indonesia. Mungkin kita masih belum begitu mengenal. Dan hari ini izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan tentang eurythmy kepada teman-teman semua. Apa itu eurythmy dan siapa yang akan membawakan kita ke dalam momen ini? Kita akan dibimbing oleh seorang guru profesional eurythmy yaitu Belen Freria. Beliau adalah seorang guru profesional dari eurythmy yang berasal dari Argentina dan saat ini beliau tinggal di Bali. Dan beliau adalah guru yang telah melalui banyak pelatihan eurythmy dari eurythmy pedagogis, kemudian dari eurythmy performance, dan kemudian ke therapeutic eurythmies. Jadi beliau akan membimbing kita dan bagaimana dalam konferensi ini, bagaimana merasakan apa manfaat dari eurythmy. Dan di sini eurythmy juga dikenal sebagai visible speech and music. Dan mungkin kata-kata ini agak sedikit membingungkan. Bukankah speech atau musik itu kita dengar? Mengapa di sini terasa terlihat? Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mungkin pengertian kita terhadap visible speech and music ini. Silakan next, Bu Ika. Rudolf Steiner berkata, eurythmy adalah musik dan bahasa yang diterjemahkan ke dalam gerakan, menjadi ucapan yang terlihat dan musik yang terlihat, yang menawarkan kepada manusia sebuah sarana ekspresi yang sesuai dengan keseluruhan organisasi dirinya. Mungkin terkesan sedikit dalam, tetapi di sini melalui seni gerak ini, eurythmy bertujuan untuk membuat elemen dasar, yaitu dari ucapan dan musik, terlihat melalui gerakan. Melalui gerakan lengan dan kaki kita, kita dapat mengekspresikan bahasa ataupun suara batin kita. Untuk kita dapat berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita dapat melihat apa yang bisa kita ungkapkan. Mungkin next, Bu Ika. Dari seluruh proses perkembangan eurythmy,
yaitu berasal dari gerakan antroposofi. Seni gerak ini disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern dan yang sejalan dengan kondisi masa kini dan masa depan. Karena bahasa kaya akan perasaan, dan ini akan terwujud dalam transisi dari satu bunyi ke bunyi lainnya. Dari seni gerak ini, kita akan dibimbing oleh Bu Belen untuk bagaimana kita mengekspresikan bahasa yang dapat terlihat lewat lengan maupun kaki kita. Karena ini adalah sebuah komunikasi dan jembatan kita berkoneksi dengan diri kita. Next. Jadi di sini intinya, eurythmy adalah cinta dan keindahan. Eurythmy menyatukan aktivitas jiwa di batin serta aktivitas luar dari tubuh fisik. Saat aktivitas internal semakin kuat, saya tidak akan mudah dipengaruhi oleh pergerakan hal-hal eksternal. Seni gerak eurythmy memanfaatkan wawasan spirit yang mendalam. Setiap gerakan eurythmy melibatkan jiwa, raga, dan spirit manusia. Jadi kegiatan eurythmy, di sini kita dapat merasakan bagaimana ekspresi-ekspresi dari diri kita dapat kita ungkapkan lewat gerakan dan bagaimana kita terkoneksi dengan jiwa, raga, dan spirit. Karena eurythmy juga dalam bidang kedokteran antroposofis juga adalah bagian dari sebuah pengobatan ataupun perawatan, karena di sana kita dapat terlihat bagaimana raga kita bisa sehat dengan jiwa yang sehat. Di sini kesehatan yang dapat kita seimbangkan lewat seni gerak ini. Karena dengan keseimbangan yang kita jaga dari jiwa dan raga ini, kita akan menemukan sebuah kesehatan seutuhnya. Dari sini kita akan mengalami berbagai pengalaman-pengalaman eurythmy bersama dengan Belen. Ada berbagai cara, mungkin metode yang akan kita alami di sana. Mungkin selain kita bergerak, kita juga bisa ada sesi berpuisi. Jadi di sini bagaimana pengalaman-pengalaman eurythmy yang memberikan kita menginspirasi ataupun memperkaya kekuatan batin kita. Di sini saya sungguh mengundang teman-teman yang sangat penasaran dengan eurythmy ataupun sangat ingin mendalami tentang seni gerak ini. Mari kita berjumpa di Bandung bersama dengan Belen untuk bersama-sama belajar untuk mengalami dari sisi art and practices eurythmy. Demikian dari saya. Terima kasih. Makasih banyak Bu Ani. Wow, ini menarik banget karena betul kata Bu Ani, ini adalah hal yang baru dan kayak baru kita dengar juga ya untuk orang-orang apa sih itu eurythmy gitu ya. Nah, lalu yang kedua akan ada Bu Chesty ya yang akan menceritakan mengenai pemodelan tanah liat, art and practice-nya seperti apa ya gitu. Boleh Bu Chesty ya? Tadi kayaknya ada Bu Chesty-nya. Oh, kayaknya lagi hilang dari Zoom-nya. Mungkin bisa Bu Ika kita tampilin aja kali ya presentasinya. Atau sambil nunggu Bu Chesty-nya kita lanjut aja dulu kali ya ke yang berikutnya yang udah ready nih. Kayak tadi saya ngeliat ada Bu Cindar. Halo malam Bu. Malam Bu, ini Bu Cindarnya kebetulan mendadak ada halangan. Oh, Mestinya tidak bisa karena lagi di airport, jadi terlalu banyak oke. suara. Jadi saya Oh, mewakili. Bu Nuke mewakili. Oke, baik Bu Nuke, boleh cerita soal home care sedikit ya untuk art and practice-nya. Ya. 5 menit ya Bu ya. Ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang art and practice home care. Next, Bu. Oke. Nah, nanti yang akan membawakan home care adalah Bapak Cok Gede Kertiasa, yang mungkin sebagian besar sudah mengenal beliau.
Beliau adalah seorang praktisi holistik, kesehatan holistik, dan juga adalah guru kesehatan holistik, dan adalah seorang homeopath ya, dan berpraktek di Ubud, Bali. Dan beliau juga adalah founder dari Tirta Usada Holistic Health, dan juga founder dari Madu Waldorf School di Bali. Oke, next. Oke, jadi banyak keluhan kesehatan ringan sebenarnya dapat ditangani di rumah dengan metode alami yang mendukung kehidupan. Sebagian besar solusinya bersifat sederhana, aman, dan mudah diterapkan. Dalam Lokakarya ini, Cokde akan membekali para pengasuh dengan, nggak cuma pengasuh ya, maksudnya ibu-ibu atau siapapun yang ada di rumah, dengan berbagai metode untuk merawat dan mengelola gangguan kesehatan. Ya, yang dapat ditangani secara mandiri di rumah ini penting banget gitu. Jadi tidak dikit-dikit ke dokter gitu ya. Bisa kita coba tangani sendiri dulu di rumah. Nah, ini nanti akan dikasih bekalnya sama Bapak Cokde. Nanti next, Bu. Beberapa topik yang akan dibahas mencakup ya prinsip dasar penyakit dan penyembuhan dari sudut pandang antroposofi dan homeopati gitu. Jadi ada teorinya sedikit ya, pemahamannya. Lalu setelah itu akan dibahas juga jenis penyakit umum dan cara menanganinya secara aman dan efektif dengan obat homeopati dan herbal. Nanti tentang homeopati ini nggak akan dibahas secara detail di sana karena itu perlu training yang workshop yang sangat panjang. Tapi nanti akan Bapak Cokde akan meringkas gitu ya, mempersingkat dan mempersimpel gitu. Mempersimpel itu apa? Mempersimpel, menyederhanakan gitu. Jadi sehingga yang tidak pernah kenal homeopati juga akan bisa follow lah gitu. Isi akan bisa memahami sedikit dan akan bisa menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik di rumah dan aman gitu. Oke, terus peserta juga akan mempelajari cara menyiapkan ramuan herbal untuk pengobatan rumah ya di rumah. Misalnya nanti ada yang namanya oksimel atau ada uap herbal kayak gitu ya. Dan itu seru lah. Nanti kita akan masak-masak lah gitu ya di sana. Nah, lalu serta bagaimana cara mengaplikasikan, menyimpan dan memberikannya dengan tepat. Oke, sekian, terima kasih. Wow, terima kasih. Jadi ini lumayan banyak ya Bu, irisannya ada nutrisi, ada kesehatan, dan di praktiknya langsung ada home care kayak gimana yang bisa dilakuin di rumah. Wow, mantap banget gitu. Oke, yang selanjutnya Bu Cestia udah ada. Halo Bu. Tadi kayak udah kulihat udah ada Bu Cestia. Mana ya? Masih on the way masuk lagi ke Zoom ya kayaknya ya. Hai, aku ganti background sebentar. Oh, oke. Ini dia Bu Cestia yang akan mempresentasikan mengenai pemodalan tanah liat. Iya, Silakan. oke. Aduh, sebentar ya backgroundnya. Maafkan. Tunggu. Sebentar. Sambil nyiapin background Bu Cestia, sambil Bu Ika mungkin tampilin juga presentasinya kali ya. Ini aku kebetulan share screen dari aku sendiri. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Oke, ini ya. Sip. Udah kelihatan nih Bu. Oke, kemana ini? Duh. Nah, halo semuanya. Salam kenal, aku Cestia Parahita. Aku yang nanti akan mendampingi Ibu Nicole untuk art workshop. Jadi untuk art workshop sendiri, itu kegiatannya nanti akan modeling untuk clay. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari masih muda atau kecil atau pernah lihat anaknya atau anything kegiatan apapun pernah kayak mengenal clay. Nah ini kita akan diajak untuk lebih menyelam lagi tentang makna dari
sense of will dari menggunakan clay itu sendiri. Next-nya, jadi nanti untuk pembicara itu ada Ibu Nicole. Jadi Ibu Nicole merupakan seorang seniman dan juga guru Waldorf. Dia juga sudah menyelam dalam dunia kreatif dan bersama anak-anak dengan pendekatan orang tua juga selama 25 tahun. Jadi karena apa namanya kemampuan Ibu Nicole dalam terapeutik, jadi kayak merasakan sense melalui seni, jadi kayak art terapi gitu. Jadi Bu Nicole ini, mencoba untuk memperkenalkan kembali ke teman-teman tentang, bagaimana kita bisa menyadarkan diri kita sendiri, mengenal lebih dalam tentang diri kita sendiri melalui arts. Nah, Bu Nicole untuk saat ini tuh tinggal di Bali dan mengajar untuk anak-anak lokal maupun internasional. Nah, untuk, Waldorf nanti sendiri, jadi selama acara Waldorf Indonesia nanti, kita akan diajak oleh Bu Nicole untuk mengeksplorasi metamorphosis of element through modeling the clay. Jadi terkadang kalau kita, selama ini sering banget belajar tentang, apa namanya, merasakan bentuk dari clay, kan ya udah bikin aja yang penting jadi atau sesuai yang pernah kita lihat di depan. Tapi di sini yang menariknya dari Ibu Nicole adalah bagaimana dia mencoba untuk memperkenalkan kita tentang clay itu sendiri melalui kita yang harus merasakan tanpa harus ngelihat contoh di depannya. Jadi kita bener-bener kayak bikin clay-nya sambil tutup mata aja, jadi sense-nya kita adalah bukan supaya, clay-nya tuh harus jadi secara sempurna, tapi kita bisa merasakan dalam diri kita sendiri kalau clay ini, kita buat tuh dengan feeling dan will kita, atau kesadaran kita. Nah, jadi untuk benefit dari bukan benefit juga ya bahasanya, jadi untuk, yang menarik dari kelas ini adalah, dengan mempelajari hal tersebut, peserta juga bakal diajak untuk eksplor tentang metamorfosis bentuk. Bisa kayak, dari bentuk misalnya kayak kalau untuk kelahiran anak bisa dari kayak masih baby sampai dengan kepala manusia, bisa juga bentuk kotak atau bulat. Jadi benar-benar peserta diajak buat menyelam dan ngerasain tekstur dari clay itu sendiri. Terus kemudian peserta juga melalui eksplorasi ini juga bakal mempelajari tentang elemen tanah, kayak something yang kadang kita, jarang mungkin untuk di, apa namanya, di masa sekarang kita bersentuhan dengan tanah langsung tuh kadang mungkin kayak bisa mungkin kalau akhir pekan doang, nggak di weekdays mungkin kayak kita lebih banyak kayak keluar atau bekerja atau gimana, jadinya kita jarang untuk bisa menyentuh tanah secara langsung. Tapi melalui acara ini kita diajak untuk kayak merasakan hubungan langsung dengan elemen tanah dan air itu sendiri, sehingga kita juga punya rasa pengalaman artistik dan spiritual tentang mempelajari sentuhan, tekanan, dan gerakan yang mempengaruhi elemen itu sendiri. Terus kemudian, kayak yang tadi aku sempat bilang juga, dengan adanya modeling tanah liat ini di workshop bersama Ibu Nicole, dilibatkan, mencoba untuk melibatkan aktivitas will atau kehendak kita, sehingga ketika kita ikut, kita juga bisa merasakan pengalaman membentuk diri dari dalam. Jadi kita kayak bisa merasakan, oh ternyata apa yang kita buat nggak harus selalu sempurna, nggak harus ngelihat dari objek luar, yang penting dari intuisi kita aja udah cukup. Dan itu juga menjadi lebih, apa ya, dengan kesadaran dan kehendak yang kita bikin dan intuisi itu sendiri, berharapnya adalah apa yang kita bikin juga bisa berkenan sampai ke hati kita, tanpa harus kayak membanding-bandingkan dari sekitar. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cestia. Oke. Nah, ini jadi yang akan membedakan apa sih bedanya antara workshop seninya dengan praktisnya gitu ya. Kalau tadi seninya, kalau di workshop akan ada sedikit materinya, lalu juga banyak bahasannya memang terkait dengan menggambar gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di art and practice-nya di sini ada yang pertama ada tanah liat, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Cestia, kita akan betul-betul mengulik gitu ya seperti apa nih kalau misalnya kita ngulikin tanah liat. Selain tanah liat juga ada kerajinan tangan nih Bapak Ibu yang akan dibahas oleh Bu Hana. Halo Bu Hana, selamat malam. Halo Kak Ira, selamat malam. Oke, nah Bu Hana akan presentasi nih terkait dengan kerajinan tangan. Mangga Bu. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Hana yang nanti
yang akan menjadi penanggung jawab di kelas Art and Practices Bamboo Weaving ini. Oke, boleh next slide-nya, Bu Ika. Oke, di kelas Bamboo Weaving ini nantinya akan diisi oleh 2 pembicara. Di mana di hari kedua pembicara itu, yang di hari pertama dan kedua itu akan diisi oleh Mbak Mega Puspita dan teman-teman dari Studio Dapur. Studio Dapur sendiri merupakan sebuah perusahaan yang berbasis desain, di mana mereka itu bekerja sama dengan para pengrajin lokal dan berfokus pada bambu. Jadi nggak cuma hanya memproduksi bambu, tapi juga mengkonservasi, membudidaya dan memberikan banyak edukasi terkait bambu sendiri dan juga mensejahterakan pengrajin-pengrajin yang kerjasama bersama Studio Dapur. Lalu yang kedua, di hari ketiganya ada Bu Irma dan Bu Shaila. Di sini mereka adalah guru-guru kriya dari sekolah Reneka Waldorf gitu. Jadi di hari pertama dan kedua akan bersama Studio Dapur, dan hari ketiga akan bersama Bu Irma dan Bu Shaila. Boleh slide selanjutnya. Nah, di hari pertama dan kedua ini, di mana kita akan ditemani oleh Studio Dapur, mungkin bisa dibilang akan lebih mengenal bambu secara lebih dekat, gitu ya. Namanya kan kita akan kelas Art and Practices ya, jadi mungkin akan tetap lebih banyak praktiknya, namun seiring dengan melakukan, menganyam, berkarya ini, kita tentu akan mempelajari tentang filosofi bambu, karakteristik bambu, lalu juga menganyam itu ternyata merupakan sebuah praktik melatih keterhubungan gitu kan. Keterhubungan dengan diri sendiri, dengan tradisi, dan juga dengan sekitar. Pun tentang karakteristik bambu tadi sempat dibahas oleh Pak Kris ya sebelumnya, di mana tanaman itu sebenarnya memiliki karakteristik yang sama dengan orang-orang di daerah di mana ia bertumbuh. Nah, di sini juga bambu sendiri ternyata kita nanti akan mempelajari betapa berbagai banyak sekali tipe bambu yang ada yang tumbuh di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda, tapi menariknya itu sangat mewakili, sangat membawa karakter orang-orang di daerah tersebut. Dan tentunya terakhir kita akan belajar tentang teknik menganyamnya. Nah, kalau yang teman-teman bisa lihat di situ ada foto, nah itulah yang akan nanti kita coba buat bersama-sama. Sebuah tampah dari, kalau nggak salah sebutan anyamannya tuh nanti anyaman mata itik gitu. Lalu boleh slide selanjutnya, 2 slide berikutnya berarti ya. Nah, di hari ketiga di sini ada bersama ibu guru kriya dari sekolah Reneka Waldorf. Di sini kita akan lebih melihat bagaimana berkriya ini merupakan bekal kehidupan, di mana kita juga akan karena di sini nanti akan ditemani oleh ibu-ibu guru ya. Kita akan melihat dan belajar bagaimana peran kriya ini berperan dalam pendidikan anak. Bagaimana kriya ini membersamai perjalanan pendidikan anak, dan bagaimana juga cara kita guru-guru menghantarkan, atau kita sebagai orang dewasa bersama anak nanti menghantarkan cara berkrianya. Tentu bukan tidak dengan instruksi yang pertama begini, kedua begini, ketiga begini gitu kan. Tapi bagaimana keindahan pendidikan Waldorf di sini bisa membawa krianya itu. Nah, terakhir juga berkria dengan tangan, hati, dan kepala. Kembali ngelihat yang ada di foto itu merupakan buah tangan nantinya yang akan kita lanjutkan, akan kita buat sebuah keranjang, bisa dipakai buat bawa minum, bawa buah nantinya, jadi bisa di rumah. Tentu akan sangat menyenangkan ketika mengikuti kelas, dan di akhir kelas tersebut kita membawa buah tangan tersendiri, sebuah
benda, sebuah kriya yang kita curahkan tangan, hati, dan kesabaran dalam membuatnya. Begitu. Mungkin kurang lebih begitu untuk kelas kriya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hana. Wah, sampai udah dikasih bocorannya nih contohnya kayak gimana tuh Bu ya. Lucu-lucu ya. Lucu nih. Aduh, saya juga bingung mau ikut yang mana ya. Mau ikut Yuritmi, mau ikut Tanah Liat, Home Care, atau kelas Bu Hana ya jadinya ya. Oh, tenang, masih ada satu lagi. Kelas dari Pak Asep, ada kelas musik. Nah, boleh nih Pak Asep. Langsung aja presentasinya Pak Asep. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Asep yang nanti bakal mendampingi penanggung jawab di musik art and practice. Nanti tuh musik art and practice itu nanti bakal kita didampingi sama komposernya yaitu Next Bu Ika. Nah, ini nanti yang akan menggait kita tuh yaitu Pak Paul Lawrence. Jadi tadi udah disampaikan sama Bauta profil Pak Paul dan juga Pak Paul juga penulis lagu, juga mempelajari bagaimana membuat buku musik dari perspektif antroposofi. Jadi nanti itu kita akan Pak Paul bakal mengajak para peserta kita bersenang-senang, bergerak dan bernyanyi. Jadi di nanti praktisnya itu Pak Paul bakal menggait kita para peserta membuat sebuah harmoni yang sangat indah. Jadi tidak usah khawatir, yang tidak bisa bermain musik pun no problem. Nanti Pak Paul bakal menggait para peserta membuat harmoni yang begitu indah. Jadi kalau penasaran nanti bisa ikut di art and practice-nya musik bersama Pak Paul dan bersama didampingi saya juga. Seperti itu, kita membuat kehangatan, intinya kita bakal bersenang-senang, bersukaria, bersenang-senang dalam keceriaan. Seperti itu Bu Ira. Terima kasih Pak Asep buat presentasinya. Oke, nah kalau tadi presentasinya udah ada nih masing-masing baik dari workshop maupun dari art and practice. Semoga sih ini bisa lebih apa ya mengclearkan ya, menjernihkan. Karena kalau misalnya kita baca di Instagram mungkin agak pusing apa ya bedanya antara nutrisi, kesehatan, terus ada home care kan sama-sama warna-warnanya kesehatan. Atau tadi ada workshop art, ada ngomongin soal musik, ada ngomongin soal menganyam, dan Tanah Liat kan ini juga sama-sama art gitu. Ternyata ada bedanya nih Bapak Ibu, dan tadi sudah dijelaskan juga ya gitu. Nah lalu saya tadi udah dapat beberapa pertanyaan yang masuk. Saya jawab mulai dari yang simpel dulu ya Bapak Ibu ya. Pertama ada yang nanya apakah boleh bawa anak atau tidak selama workshop berlangsung. Kebetulan untuk saat ini sih kegiatan konferensinya yang ditujukan bagi orang dewasa gitu. Jadi memang tidak untuk membawa anak-anak. Jadi diharapkan sih Bapak Ibu bisa lebih fokus ya ketika nanti mengikuti workshopnya sendiri. Lalu yang kedua, apakah workshop dan praktisnya harus berhubungan atau sesuai minat aja? Bebas Bapak Ibu, sebenarnya sih boleh sesuai dengan minatnya sendiri, tidak harus berhubungan. Jadi misalnya nih, untuk workshop mau nyobain pakai art, tapi nanti praktisnya kayak saya lebih butuh home care deh gitu. Boleh Bapak Ibu. Nah lalu apakah ada interpreternya? Interpreternya nanti ada di masing-masing workshop. Correct me if I'm wrong ya Bapak Ibu panitia. Setahu saya ada untuk interpreternya. Lalu ini pertanyaan untuk Bu Kenny nih. Bu Kenny, halo. Udah nyala ya Bu lampunya? Nah, Udah. Kak Kenny, kenapa sih harus satu workshop dan satu art gitu? Nggak boleh
3 workshop gitu. Workshopnya nih seru-seru semua nih soalnya gitu. Iya, iya. Kenapa harus atau kenapa satu workshop eh, milihnya ya hanya satu workshop? Mm-mm. Karena dari materi-materi yang akan diberikan di dalam workshop ataupun di art and practices itu sebetulnya cukup banyak gitu ya. Katakanlah misalnya kita bicara tentang pendidikan. Tentang pendidikan itu nggak cukup berapa hari, nggak cukup berapa bulan, dan nggak cukup berapa tahun mungkin ya untuk mempelajari pendidikan Waldorf gitu. Nah, jadi melalui conference ini diharapkan para peserta itu mengikuti satu jenis workshop ataupun art and practices dan bisa ya sedikit mendalaminya lah gitu, sehingga ada gambaran yang lebih jelas mengenai topik tersebut gitu kira-kira. Oke, jadi emang lebih mendalam ya Teh Keni. Jadi emang hanya satu supaya kita lebih mendalam dan beneran puas gitu ya selama 4 hari kita ngulik satu bidang gitu ya. Oke. Nah, lalu ada yang bertanya juga nih, apa sih benefitnya selain workshop tersebut gitu? eh Benefitnya selain workshop tersebut, gimana ya jawabnya? Oh, benefitnya Jadi juga bisa dikaitin Teh kan karena ada yang nanya juga apa nih manfaat kegiatannya buat lansia. Jadi ternyata ada juga nih beberapa ibu-ibu lansia yang mau ikutan gitu. Seperti apa nih? oke. Gimana ya? Mungkin kalau misalnya ditanya apa lagi benefitnya ya selain workshop itu sebenarnya nggak bisa dijelasin kecuali mengalami sendiri gitu kan? Karena ini adalah proses self education, proses pengembangan diri lah gitu. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya mengenai apa namanya pengalaman aku sendiri mengenal Waldorf gitu kan. eh 10 tahun yang lalu lah mengenal Waldorf gitu ya. Pada saat itu diperkenalkan oleh teman terhadap pendidikan Waldorf. Dan pada saat itu aku juga tidak tahu kenapa aku mengikuti training ya waktu itu pendidikan Waldorf gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata pengetahuan yang didapatkan di dalam training pada saat itu bukan untuk menjadi guru Waldorf gitu ya, tapi untuk mengembangkan diri, untuk mengenal diri sendiri gitu. Jadi pada saat itu aku sangat merasa bahwa aku mengalami perkembangan dalam mengenal diriku sendiri gitu. Dan modal itu saya rasa adalah modal yang sangat dibutuhkan ketika kita mau melakukan sesuatu di bumi ini gitu. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu di bumi ini kalau kita tidak mengenal diri sendiri gitu kan istilahnya seperti itu ya. Dan sebenarnya aku juga pengen nge-share ada verse dari Rudolf Steiner, mungkin nanti di penutupan juga akan dibacakan oleh Ira, tapi aku akan nge-share dulu di sini. Kata Rudolf Steiner kayak gini, "To truly know the world, look deeply within your own being. And to truly know yourself, take real interest in the world." Yang kalau misalnya kita terjemahkan adalah untuk benar-benar mengenal dunia, lihatlah ke dalam dirimu sendiri dulu. Dan untuk benar-benar mengenal dirimu, tunjukkanlah minat yang tulus terhadap dunia. Yang kemudian kalau kita telaah lagi gitu ya, kita bisa bilang melihat ke dalam diri adalah jalan keluar. Dan berinteraksi dengan dunia adalah jalan pulang ke dalam diri sendiri. Jadi kalau tadi dari pemaparan para PJ, penanggung jawab workshop dan art practices, berulang kali disebutkan kata-kata spirit, 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 spiritual, spiritual, spiritual. Dan berkali-kali juga disebutkan perkataan holistik, holistik, holistik. Itu sebenarnya maksudnya apa? Kapan sih kita mengenal pendidikan yang menyentuh sisi spiritual? Kapan sih kita mengenal pertanian yang menyentuh sisi spiritual? Kapan sih kita mengenal aspek kesehatan yang berbicara mengenai spiritual? Ya kan? Nah, di antroposofi ini
semua lapisan itu saling berinteraksi. Jadi kita nggak bisa bicara pendidikan hanya di tataran thinking aja. Kita nggak bisa bicara medicine hanya di tataran fisik aja. Kita nggak bisa bicara pertanian hanya di tataran eh, apa namanya tumbuhan yang hanya sekedar tumbuhan aja gitu. Semua berinteraksi gitu kan. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, benefit apa yang bisa didapatkan dari konferensi ini? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri pada saat nanti kita sudah mendapatkan apa yang didengarkan atau dialami di conference nanti, gitu kira-kira. Dan ini terbuka untuk lansia pun masih bisa ikutan ya, Teh Kenny. Iya, betul. Guru saya pernah bilang gini, ini mungkin agak menyeramkan ya perkataannya, tapi saya ingin sharing. Bagaimana kita bisa meninggalkan dunia ini dengan kesadaran penuh, gitu. Berat ya pertanyaannya, Teh. Ya, Oke. Nah, terus juga tadi ada yang nanya, apakah art and practice musik harus bisa alat musik? Tadi kayak udah dijawab ya sama Pak Asep, nggak perlu. Jadi tenang aja Bapak Ibu, aman. Terus udah kayak gitu, tadi ada yang nanya nih, oh ini untuk yang biodynamic gara-gara Pak Krisna bilang nih kita H-1 boleh datang ke kebunnya gitu ya. Berarti bawa bekal sendiri nggak masalah ya Pak ya kalau buat tanggal 29. Lalu tapi tertarik nih, ada yang tertarik ikutan. Jadi boleh ikut ya Pak Krisna ya. Boleh, tapi ini Tapi transportasi tempatnya ditanggung nih sendiri ya. jadi saya khawatir juga. Takutnya melebihi kapasitas ya. Oke. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya mau tahu boleh apa enggaknya mungkin bisa tanya ke panitia kali ya. Nanti Pak Krisna juga bisa koordinasi sama panitia kira-kira berapa orang nih yang boleh maksimal gitu ya. Ya, Oke, seperti itu Bapak Ibu. dan Lah, nanti ada Google Form-nya Bu yang mau daftar. oke. Oke, ada Google Form-nya. Oke, baik. Nah, lalu juga, oh ada yang mau tahu tadi seperti apa sih kalau misalkan salah satu contoh clay-nya. Ini saya kasih eh, a glimpse aja ini tadi saya dikirimin sama Bu Ces. Saya mau share screen satu aja. Silakan Ibu. Nah, ini dia salah satu contoh model clay-nya. Walaupun muka orang, tapi beda-beda ya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu a glimpse, karena cuma a glimpse ya, jadi cuma sekilas aja. Nanti apakah bukinnya seperti itu juga, nggak tahu Bapak Ibu, kan kejutan soalnya. Tunggu Jadi, nanti ya Ibu. jadi pastikan mendaftar kalau kata Bu Ces ya, untuk ikutan di art and practice yang ini gitu. Nah, lalu ada pertanyaan lagi kah di kolom chat sebentar ya. Oke, kalau ngomongin soal dokter Selaksmi, praktek dan segala macamnya nanti bisa japri Bu Nuka aja ya untuk lebih jelasnya. Oke. Nah, lalu nggak kerasa nih Bapak Ibu hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol soal IICA. Sekali lagi saya ingatkan IICA ini berlangsungnya akhir Juli Bapak Ibu tanggal 30, 31 Juli, tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus. Jadi ada 4 hari. Dan selama 4 hari ini akan ada workshopnya selama 4 hari dan art practice-nya juga selama 4 hari. Mungkin saya mau sedikit share kalau misalnya yang belum tahu atau belum kebuka, sebenarnya kita ada infonya di websitenya dari IICA sendiri Bapak Ibu. Tadi sudah di-share oleh Bu Ika. Saya copy paste lagi di kolom chat di paling bawah untuk bisa dilihat. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut sebetulnya ada di sini di websitenya sebenarnya ada schedule-nya Bapak Ibu. Jadi kalau mau tahu penasaran hari apa, kita tuh ngapain aja sih, jam berapa sih sebetulnya workshopnya, bisa dilihat di websitenya Bapak Ibu. Jadi workshopnya, jadi kalau pagi-pagi itu akan ada morning keynote dari Michaela Glocker, lalu ada coffee break, mulai start workshop, lunch, terus kita workshop lagi, coffee break, lalu art and practice. Lalu setelah itu di akhirnya ada afternoon keynote juga dari Michaela Glocker. Jadi emang ini cukup padat acaranya, tapi kalau kata anak zaman sekarang daging banget nih isinya. Jadi sayang banget nih Bapak Ibu kalau kita lewatkan gitu ya. Nah,
Lalu selain itu juga kayaknya Teh Kenny mau ada yang dikejutankah mengenai IICA? Kejutan, oke. Jadi IICA ini adalah kerja bersama banyak komunitas dan juga banyak individu-individu yang dengan hati yang tulus gitu ya mau menyelenggarakan acara ini tanpa embel-embel lah gitu ya. Sehingga kita ingin sekali membagikan nilai-nilai kebaikan dari IICA ini ke banyak orang sebetulnya. Namun memang kan untuk menyelenggarakan acara sebesar ini memang butuh biaya gitu ya. Jadi ada beberapa yang bertanya mengenai biaya. Nah, kita memang memiliki support ya, kita memberikan support kepada orang-orang yang tergabung dalam komunitas berupa rate komunitas ya. Dibuka di sini rate komunitasnya adalah 2,2 gitu ya, 2,2. Nah, selain itu juga dari komunitas yang bersangkutan bisa memberikan support juga kepada para anggotanya. Saya ambil contoh dari apa namanya Waldorf Indonesia, dari Enzim Bakti gitu ya. Mungkin juga ada komunitas yang lain yang saya nggak tahu itu memberikan support dana bagi apa anggotanya. Jadi let's say kalau misalnya rate komunitasnya 2,2, kemudian dari komunitasnya disupport 1 juta, berarti tinggal bayar berapa tuh? 1,2 ya, tinggal bayar 1,2. Jadi kita sebisa mungkin kita berusaha sebisa mungkin untuk mensupport dalam hal biaya sehingga tidak terlalu memberatkan. Itu kira-kira kejutannya kalau mau dikatakan kejutan. Wow, itu angin segar mungkinnya Bapak Ibu buat yang kemarin-kemarin tuh masih, aduh pengen daftar tapi masih ragu-ragu gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu daftar dengan tadi ya kejutan yang dari Ibu Kenny sampaikan. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut nih terkait tadi ada soal workshop ataupun mengenai apa art and practice-nya. Kalau tadi misalnya, aduh saya mau dengar langsung dong suara pembicara ini supaya makin yakin, Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya. Ini saya perlihatkan, ini adalah YouTube Antroposofi Indonesia. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sebetulnya, sebentar saya taruh di tengah, oke. Di sini bisa lihat sebenarnya online preview baik dari Associate Economy and Art, lalu ada mengenai eurythmy, ada teaser dari Van James juga, lalu ada dari Dr. Laksmi, kalau mau tahu kurang lebih seperti apa ya nanti workshopnya. Lalu juga ada Ibu Kenny menjelaskan juga nih mengenai IICA sendiri seperti apa gitu. Selain itu juga ada juga kalau mau lihat mungkin yang sudah pada tahu karena lebih gampang juga kalian diakses adalah ada Instagramnya juga dari IICA di sini. Dan kalau dilihat kita udah ada yang terbaru. Di sini ada pembicara-pembicaranya yang paling baru. Ada mulai dari Helmi udah masuk, lalu juga ini ada Abdul Hayat, ada Gregory Stroke juga gitu ya. Lalu ada Van James, ada Papau, ada Dr. Joen, ada Alex, dan juga ada Dr. Laksmi begitu. Semuanya sebenarnya bisa diakses Bapak Ibu kalau misalnya masih bingung YouTube-nya di mana, website-nya di mana. Di sini ada di Instagram-nya, udah bisa langsung. Begitu. Nah, baik mungkin Ada pertanyaan lagi, ada Ra, pertanyaan tentang lagi. komunitas. Jadi yang tadi mengenai komunitas ya. Jadi kita ada komunitas, kalau di pendidikan ada komunitas Waldorf Indonesia. Kemudian di Biodynamic juga ada komunitasnya Biodynamic Indonesia gitu ya. Lalu ada komunitas homeopati juga gitu. Nah, jadi memang setiap bidang itu memiliki komunitas sendiri-sendiri. Nah, kalau ada yang mau bergabung, seperti kalau saya kan di pendidikan ya, ada yang mau bergabung di Waldorf Indonesia, bisa bergabung di Waldorf Indonesia, bisa mengikuti study groupnya, bisa mengikuti aktivitas-aktivitas di Waldorf Indonesia, sehingga menjadi bagian dari komunitas Waldorf Indonesia. Nah, untuk mendapatkan rate komunitas tersebut,
peserta perlu mengirimkan email kepada IICA yang mengatakan bahwa dirinya membutuhkan support gitu ya. Backgroundnya membutuhkan support itu kenapa dan bagaimana kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti IICA. Karena kita tidak bicara hanya pada tataran thinking ataupun feeling, tapi kita bicara pada tataran willing. Bagaimana yang kita dapatkan dari IICA ini bisa menjadi kontribusi bagi komunitasnya lah paling tidak gitu ya. Jadi perlu mencantumkan itu pada email. Dan kemudian juga dibutuhkan surat keterangan dari komunitasnya bahwa peserta itu memang memiliki kontribusi yang aktif di komunitasnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena rate komunitas ini kayak subsidi silang ya dari peserta yang rate-nya normal mensubsidi silang peserta yang mendapatkan rate komunitas gitu. Jadi apa yang diberikan sebagai support itu harapannya adalah bisa bermanfaat, bisa bermakna bagi dirinya sendiri dan juga bagi komunitasnya gitu kira-kira. Oke, terima kasih Teh Kenny penjelasannya. Lalu juga ada yang bertanya nih, ada skema kemudahan pembiayaan nggak sih atau pembayaran? Kalau ini apa langsung hubungi bagian pendaftaran atau gimana nih Bu Kenny? Skema Pembiayaan, sih aku nggak lihat. Pembiayaan aku nggak lihat pembayaran. ininya. Ya boleh dihubungi aja bagian pendaftaran Bu Ika. Untuk lebih jelasnya ya, Ya Teh. boleh lewat email lewat email ya Bu Ika ya. Nah, Oke, oh lewat email. Oke, baik. Nah, nggak kerasa Bapak Ibu sudah hampir 2 jam kita bersama mengupas lebih dekat nih menuju ICA. Semoga lebih dapat gambaran ya Bapak Ibu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di akhir Juli nanti. Nah, terima kasih banyak untuk Teh Kenny, terus kemudian ada juga dari teman-teman di tim PJ Workshop dan juga Art and Practice. Aduh, mau saya sebutin satu-satu. Ada mulai dari ada Bu Ari, ada Bu Palupi, Pak Krisna, Bu Nuke, Bu Ica, ada Bu Ani, Bu Cestia, Bu Hana, dan Pak Sep. Terima kasih banyak untuk waktunya untuk bagi-bagi presentasinya nih mengenai workshop dan juga art and practice. Terima kasih juga Teh Kenny yang sudah membantu kita untuk wrap up kegiatannya seperti apa dan juga nemenin saya ya Teh Ken untuk ngejawabin pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Terima kasih juga buat Bu Ika sebagai admin malam ini. Hatur nuhun Bu. Dan terima kasih juga buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kami nih selama 2 jam melakukan presentasi untuk lebih lebih firm lagi nih kira-kira kita mau ambil yang mana ya untuk workshop dan juga art and practice-nya. Nah, sebelum kita tutup untuk acara hari ini, malam ini saya mau share closing verse di sini. Yang tadi juga udah dibicarakan ya oleh Teh Kenny. To truly know the world, look deeply within your own being. To truly know yourself, take real interest in the world. Untuk mengenal dunia, lihatlah jauh ke dalam diri. Untuk mengenal diri, tanamkanlah perhatian kepada dunia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu di workshop nanti. Terima kasih Bu Hira. Terima kasih.